Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memenuhi video wawancara mata kuliah etika profesi dengan tema etos kerja. Di sini saya Nyoman Agar Jaya dengan kawan saya dan Fadli Rizmawan, Ridwan Farizi, Laras Pramesti Tandayu, Bayu Heri Pranata, dan Alam Syah. Bisa simak video berikutnya. Kami dari kelompok 5 mendapatkan tugas dari video mata kuliah etika profesi mengenai etos kerja. Itu ada beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama itu, bagaimana sih Ibu memaknai etos kerja dalam konteks pekerjaan di jurusan peternakan? Oke, ya jadi intinya etos kerja itu kan bagaimana kita menjalani pekerjaan itu dengan semangat, kemudian disiplin dan berintegritas yang tinggi serta penuh dengan tanggung jawab. Nah itu kalau menurut Ibu etos kerja itu harus dijalankan seperti itu, ya. Tanggung jawab itu sangat penting. Kemudian integritas kita itu juga sangat penting. Itu sih kalau Ibu mengenai etos kerja. Nilainya apa sih yang paling ditekankan dalam etos kerja di jurusan peternakan Politeknik? Oke, kalau nilai yang nilai yang harus ditanamkan dalam etos kerja itu yang pertama kedisiplinan, ya. Bagaimana kita disiplin dalam menjalankan pekerjaan kita, masuk tepat waktu, kemudian pulang di waktu yang ditentukan, seperti itu. Kemudian semangat, ya. Jadi dalam etos kerja semangat itu perlu dipertimbangkan karena tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi kita juga semangat untuk pengembangan diri kita secara pribadi seperti itu. Jadi untuk institusi dan juga untuk pengembangan diri kita. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab, ya, itu sangat penting, ya. Jadi memahami posisi kita seperti apa dan tanggung jawab apa yang harus kita selesaikan. Kemudian apa sih tantangan pertama bagi Ibu yang dihadapi dalam mempertahankan etos kerja yang baik di lingkungan jurusan, dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Kalau di dunia kerja itu, jadi tantangannya itu bermacam-macam, ya. Jadi tantangan itu bisa datang dari dalam diri kita dan juga bisa yang datangnya itu bersifatnya eksternal atau di luar diri kita seperti itu. Tapi kalau tantangan dari diri kita itu untuk tetap menjaga integritas sih. Kemudian harus mempertahankan disiplinnya kita sebagai karyawan. Ibu kan di sini posisinya seorang dosen, jadi Ibu harus tetap menjaga kredibilitas dosen itu seperti apa, integritas dosen itu seperti apa. Itu yang menjadi tantangannya, ya. Kemudian kalau yang eksternal itu, kalau Ibu pribadi yang Ibu rasakan di jurusan peternakan tidak begitu banyak sih gitu, dan semua itu bisa diatasi, ya. Palingan cuman apa ya, bisa dikatakan kalau Ibu pribadi sih enjoy aja ya menjalaninya, tidak ada tantangan yang membuat kinerja Ibu jadi tidak bagus, itu tidak ada. Palingan itu Ibu ke lebih diri sendiri, bagaimana Ibu bisa mengembangkan diri yang dari sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, ya, agar bisa itu sih lebih ke pengembangan diri aja sih kalau Ibu pribadi sih. Apakah ada contoh perilaku atau kebiasaan positif dari rekan dosen atau tenaga didik lain yang menurut Ibu mencerminkan etos kerja yang tinggi? Ada, karena ada, kalau Ibu tuh senang lihat rekan kerja itu selalu dijadikan sebagai panutan kita untuk bagaimana bisa berkembang. Yang melihat teman yang berprestasi itu menjadi motivasi buat Ibu, misal, ya. Dan itu selalu Ibu jadi dalam artian yang negatif, tapi dalam artian yang positif dijadikan sebagai motivasi diri sih. Itu sih. Tidak pernah menganggap rekan kerja itu sebagai saingan? Tidak. Ibu, kalau Ibu pribadi, Ibu tidak pernah menganggap rekan kerja itu saingan, tetapi itu menjadi panutan. Menjadi panutan Ibu bagaimana biar bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian apa pesan Ibu kepada mahasiswa jurusan peternakan, khususnya kami dari Tekpan, agar dapat mengembangkan etos kerja yang baik sejak bangku kuliah? Jadi kalau pesan Ibu, ya, untuk kalian, ya, sekarang udah semester 5, ya, kalian akan menghadapi yang namanya dunia kerja. Jadi dunia kerja itu, tantangan itu datang dari berbagai pihak, ada internal maupun eksternal. Di sini kalian harus mampu beradaptasi, di mana dengan lingkungan pekerjaan kalian harus disiplin, kemudian bertanggung jawab, kemudian menjaga integritas, seperti itu. Bagaimana sih Ibu mengatur waktu antara mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, dan pengabdian? Ibu mengaturnya, kalau mengajar sudah pasti, ya, karena sudah ditentukan jadwal jam berapa Ibu harus mengajar. Palingan yang perlu diatur itu antara kewajiban yang lain, misal antara penelitian, pengabdian maupun kewajiban yang lain di luar pengajaran, ya. Jadi kalau Ibu mengatur waktunya itu tidak pernah menunda-nunda pekerjaan, ya. Misal jadi Ibu tidak menunggu pekerjaan itu deadline dulu baru Ibu kerjakan, tidak. Jadi yang bisa Ibu kerjakan hari ini itu langsung Ibu kerjakan. Jadi Ibu tidak ada mengatur waktu, di jam segini Ibu harus mengerjakan ini, tidak. Jadi kapan waktunya senggang, di situ Ibu bekerja. Jadi waktu senggang Ibu itu bukan dimanfaatkan untuk tidak bekerja, tapi di situ Ibu melaksanakan pekerjaan yang kira-kiranya
kayak to-do listnya. Jadi kita harus ngapain ya, yang penting harus tahu deadline apa yang kita punya. Jadi, nah deadline yang sudah kita list, yang pekerjaan yang sudah kita list itu jangan ditunda-tunda, ya langsung dikerjakan. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk wawancara. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kami untuk ikut